Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Salam sahabat sejati, sahabat santapan jiwaku, di mana saja kita berada. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian santapan jiwaku. Dan pada hari ini kita semua diundang untuk bersama-sama terus merenungkan firman Tuhan, dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 3 ayat 7 sampai 15. Saya mengundang kita semua untuk terus mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya di dalam kehidupan kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita melanjutkan bagaimana kisah percakapan antara Yesus dan Nikodemus, ya. Nikodemus seorang pengajar, seorang ahli kitab suci Yahudi, seorang yang taat kepada hukum Taurat, tentu mempunyai satu pengetahuan yang sangat baik tentang hukum Taurat, tentang kitab suci. Tetapi hari ini ia mengalami sedikit gangguan, karena Yesus mengatakan, kalau engkau mau mengerti, engkau harus dilahirkan kembali. Ya. Tentu Nikodemus memahami ini secara duniawi. Bagaimana seorang lahir dari rahim ibu, keluar besar, tidak mungkin ia akan masuk kembali kepada rahim ibu karena dia sudah tua, sudah dewasa. Tetapi Yesus bukan berkata atau menginginkan atau mengharapkan sesuatu yang bersifat duniawi. Yesus berkata sesuatu yang berhubungan dengan kekekalan, tentang hidup baru, tentang kehidupan spiritualitas, tentang kerajaan Allah. Sehingga ia mengatakan, engkau hanya bisa mengerti kalau engkau mau diperbaharui. Engkau hidup baru dalam air dan roh. Maka Yesus berkata, hanya orang yang percaya yang akan beroleh hidup yang kekal. Di sini intinya adalah bagaimana Nikodemus bisa memahami perkataan Yesus dalam konteks iman. Secara manusiawi, Nikodemus memikirkan bagaimana orang masuk kembali dalam rahim. Tetapi tidak. Sebab itu hal itu tidak mungkin. Yang mau disampaikan oleh Yesus adalah kelahiran baru di dalam iman. Iman akan Yesus
yang telah turun dari surga, yang telah hadir dalam dunia, menyatakan kasih-Nya kepada dunia, dan Ia menyelesaikan segala karya Allah Bapa di dunia ini, dan Ia memperbaharui dunia dengan salib-Nya yang kudus, dengan darah-Nya yang tertumpah, dengan air yang mengalir dari lambung-Nya, dengan wafat di salib, dan Ia kembali dengan kebangkitan, dan Ia menuju ke surga. Yesus menjelaskan kepada Nikodemus untuk memahami bahwa Ia yang datang, Ia yang Ia dengar tentang bagaimana begitu banyak mujizat adalah Dia yang telah datang dari surga dan akan kembali ke surga. Oleh karena itu, untuk memahami ini Nikodemus harus diperbaharui. Perbaharui iman dan kepercayaan. Diperbaharui di dalam Roh Allah. Oleh karena itu, saudara-saudari, kita masih berada dalam masa Paskah. Sehingga peristiwa, momen kebangkitan Tuhan, itu juga menjadi momen bagi setiap orang untuk bangkit. Untuk dilahirkan kembali dari air dan roh. Sehingga kita mengalami atau kita melakukan pembaharuan janji baptis. Agar kita terus diperbaharui. Perbaharui untuk menjadi manusia-manusia baru di dalam Kristus. Manusia yang telah bangkit dari kematian dosa kepada kehidupan yang kekal, kehidupan yang baru di dalam Roh Allah. Oleh karena itu, saudara-saudari, hari ini Yesus mengingatkan kita melalui percakapan dengan Nikodemus untuk memahami kerajaan Allah dan keselamatan, maka ia harus mempunyai iman yang percaya, dan iman yang percaya ini akan mengantar orang kepada kehidupannya kekal. Semoga Tuhan memperbaharui kita terus-menerus untuk hidup baru di dalam cintanya, dan kita boleh memperoleh keselamatan dari Allah, keselamatan yang ilahi dari surga. Tuhan memberkati kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.